الحمد لله الحمد لله العلي العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أحمده سبحانه وبحمده يلهج أولو الألحام والنهى وأشكره على نعمه لا يحصى لها عددا ولا أبلغ لها منتهى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكبير الأعلى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الأقوام والمحذر من طرق الأهلاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أئمة العلم والهدى أما بعد أيها الحاضرون المسلمون حفظكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Judul khutbah kita pada siang hari ini adalah Islam, agama yang ramah dengan budaya. Khotib berwasiat pada diri khotib pribadi dan kepada kita jamaah semuanya untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pribadi yang muttaqinlah yang menjadi parameter derajat kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari tingkatkan kualitas kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang menjadi larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, Islam dan budaya adalah dua hal yang berbeda. Islam terkait dengan sumber ilahiyah yang memiliki kebenaran mutlak karena berasal dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan budaya berkenaan dengan pikiran, perilaku dan kreativitas manusia. Namun dua hal ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat, saling tumpang tindih dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Dengan bahasa lain, Islam dan budaya memang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Setiap manusia pasti berbudaya, karena inilah ciri khas yang membedakan kita dengan spesies lainnya, seperti halnya binatang dan lainnya. Ketika agama samawi turun untuk manusia, maka secara otomatis ia akan bersentuhan dengan budaya manusia tentang pakaian, pola makan, tempat tinggal, serta cara berperilaku, berinteraksi dengan masyarakat dan lain sebagainya, serta untuk mengatasi masalah dan lain-lain. Islam sendiri ketika hadir di Jazirah Arab melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lantas memberangus semua budaya masyarakat jahiliyah. Rasulullah memang melakukan reformasi budaya, tetapi beliau tidak lantas menghapus total budaya lama lalu digantikan dengan budaya yang baru sekaligus. Contohnya adalah kasus ritual haji yang pada saat ini sudah mulai dilaksanakan. Sebelum baginda Muhammad diutus sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat jahiliyah sudah sejak lama memiliki tradisi tawaf di Ka'bah. Hanya saja ketika itu tawaf bertelanjang busana. Namun Islam kemudian datang melanjutkan tradisi tawaf tersebut dengan mengubah perilaku telanjang dengan busana yang terhormat seperti yang kita saksikan pada saat ini. Tradisi zaman pra-Islam lain yang kemudian diakomodasi ke dalam syariat Islam adalah puasa Asyura, akidah atas kelahiran bayi dan lain sebagainya.
Meskipun Rasulullah SAW melakukan perubahan atas tradisi, tetapi kesan bahwa Islam cukup akomodatif terhadap budaya yang sangat tampak pada saat sekarang ini. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, kehidupan manusia adalah suatu yang terus bergerak. Budaya manusia pada kenyataannya bukan hanya beragam, tetapi juga bisa berubah-ubah. Budaya di negara Indonesia bisa berbeda dengan budaya Amerika Serikat. Budaya Amerika Serikat berbeda dengan budaya Arab Saudi, dan negara Arab tentunya berbeda dengan negara Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan hanya itu, dalam perjalanan sejarah masing-masing negara bisa mengalami perubahan-perubahan, sehingga budaya pada zaman sekarang dengan budaya zaman terdahulu tentunya berbeda-beda. Di tengah dinamika semacam itu, Islam mesti tetap menunjukkan nilai universalnya, membuktikan bahwa ia tetap layak untuk semua tempat dan zaman. Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Siddiq pernah mengatakan, universal Islam tidak berarti bahwa Islam mengatur segala-galanya secara ketat, terperinci dan seragam. Justru universalitas Islam itu tercermin dalam bervariasinya cara pengaturan berbagai hal. Dalam berbagai situasi dan kondisi, ada hal yang diatur secara terperinci dan seragam, dan ada pula yang diatur pokok-pokoknya saja. Sedang perinciannya diberikan kelonggaran kepada manusia untuk mengaturnya sendiri. Jadi menurut beliau, logislah kalau Islam mengakui adanya nilai-nilai positif yang mungkin sudah ada dan sudah tumbuh pada manusia atau sekelompok manusia sebelum mereka menerima ajaran Islam. Terhadap nilai-nilai lama ini, Islam tidak bersikap a priori menolak, menantang dan menghapuskannya sama sekali, tetapi bersikap akomodatif, selektif dan proporsionalisme. Ada yang harus dikoreksi total, ada yang harus dikoreksi sebagian, ada yang harus diisi dan ditambah, dan ada yang harus dikokohkan dan disempurnakan. Memang di antara nilai-nilai lama itu ada yang tergolong negatif. Ma wajadana alaihi aba'ana, mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Namun ada pula yang tergolong positif. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard, yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di muka bumi ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam menghadapi budaya, tradisi atau kebiasaan di masyarakat, umat Islam terutama ulamanya dituntut untuk senantiasa berhati-hati dan mengucapkan akhlakul karimah serta mengedepankan akhlak yang mulia. Termasuk dalam akhlak mulia itu adalah menyesuaikan dan menghormati apa yang sedang atau masih membudaya di masyarakat selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada, susullah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Pergaulilah masyarakat dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi, menurutnya ini adalah hadis yang hasan. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam Tanbihul Mughtarin menjelaskan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib memaknai budi pekerti yang baik dalam hadis tersebut sebagai mawafiqatun nas fi kulli syai'in ma'adal ma'asi. Artinya, menyesuaikan diri dengan masyarakat dalam segala hal terkecuali kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, dari sini tampak jelas
betapa para wali dan ulama penyebar Islam di Nusantara ini dulu memiliki kearifan dan pandangan yang luas tentang bagaimana menyikapi masyarakat. Tradisi tahlilan, selamatan, nyadran atau haul, maulid Nabi, dan tradisi keagamaan lain yang hidup di sekitar kita sebagian adalah buah kecerdasan mereka dalam beradaptasi dengan masyarakat sasaran dakwah mereka. Lain masyarakat, tentu aja lain budaya, lain pula cara kita merespon dan menyesuaikan diri. Andai para penyebar Islam dulu di Indonesia Nusantara ini tidak ramah terhadap budaya, kita tidak tahu apakah umat Islam akan menjadi mayoritas di Indonesia seperti sekarang ini. Perilaku untuk merangkul, tidak gampang menyalahkan, memberi perbaikan, hal-hal yang perlu diperbaiki, perlu kita teladani dari ulama-ulama yang terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semua sifat-sifat lembut dan kasih sayang sehingga mampu bergumul di masyarakat tanpa menyakiti, tanpa merusak, tanpa merugikan, apalagi menzolimi mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amarakum wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa ardu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ardu anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأغل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.